ketiga. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama saat ini Dewan Adat 12 Kedatuan Luhur tengah dilelungi oleh 4 orang peserta menuju ke Yayasan Ilagaliko dan kemudian wakil kepala sekolah dan Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luhur.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salamaki, tapada, salama. Salamaki, wali-wali. Yang terhormat, Bupati Luwu yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Insinyur Baharudin Mapigau. Yang kami hormati, Kapolres Luwu atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu atau yang mewakili. Yang mulia, Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, Mak Dika Buah, La Saifuddin Kadiraja Opu Tosatia Raja SE, Opu Jema Tongeng, La Abdullah Sanat Kadiraja Opu Tosulolipu, Opu Keni, We Hamsun Kadiraja Opu Tenri Esa, Macoa Laletonro, La Sadakati Arsat. Yang kami hormati, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Haja Suharida Ridwan, serta hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan segenap rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta berlandaskan pada nilai adat dan falsafah Luwu, patupui riadee, pasandre irisarae, patarete riwarie, attangako rirapange, dan asukeko rigau uralaloi. Prosesi pengukuhan lulusan atau mapatema sekolah peserta Sekolah Budaya Luwu Ilaga Ligo Angkatan Ketiga pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020 di Baruga Arung Sengak Belopa, dimulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ayyuhalladzi fafsahu yafsahillahu lakum wafsahu yafsahillahu lakum idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum amanu minkum utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah Budaya Luwu Ilaga Ligo, kepada Bapak Dr. Andi Muhammad Ajiguna MPD, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyan hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila nabiyya ba'da. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atas berkat rahmatnya jualah sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan taslim tak lupa pula kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Bupati Luwu atau yang mewakili dalam hal ini asisten 3, yang alhamdulillah kami kemarin bersama dalam kegiatan webinar internasional Luwu ADOPU yang mulia. Yang terhormat Bapak Kapolres Luwu atau yang mewakili Ibu Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Kabupaten Luwu atau yang mewakili Wakil Ketua PKK Yayasan Ila Galigo Sekolah Budaya Luwu yang alhamdulillah kami sudah pada angkatan ketiga hari ini. Tabe salamaki kepada salama. Alhamdulillah sudah sampai pada tahap pertemuan sekolah di mana kami berada di tempat ini dengan siswa-siswi sekitar 60 orang di angkatan ketiga ini. Adapun segala biaya dari awal sampai akhir kegiatan itu murni dari swadaya dan pengelola. Alhamdulillah. Sekolah Budaya Luwu ini awalnya didirikan dari beberapa pemuda-pemudi Luwu yang berkolaborasi. Ada Opu Sarma, ada Opu Tandiraja, ada Kepala Desa Sengak Selatan. Alhamdulillah juga sampai hari ini saya tetap konsisten, dan ada Andi Ajiguna dan sebagainya. Saya teringat di tahun 2012 lalu di mana saya di Cemooh, karena saya mau mendatangkan bule-bule pengajar dari berbagai negara datang ke Luwu untuk membantu mengajar bahasa Inggris yang dunia kampus itu tidak mampu melakukan. Kami yang berada di Bajo di kaki gunung Latimojong yang standarisasinya cuma kursus bahasa Inggris, tapi mampu melakukan itu, mampu mengundang tenaga-tenaga pengajar yang tidak dibayar. Tapi ketua yayasan, saya sedikit ada bocoran tanpa Ibu Ketua ketahui. Saya dan Andi Ajiguna lagi intens berkomunikasi supaya Sekolah Budaya Luwu juga kedepannya akan go internasional. Kenapa tidak? Tidak ada yang mustahil selama kita punya niat yang baik, insya Allah. Dimana ke depan kita akan menunggu masa COVID terselesaikan, mudah-mudahan secepatnya. Kami akan ada yang namanya exchange program, culture exchange program based on tourism, di mana kita akan menjejaki jejak-jejak Saweri Gading di Tanah Luwu. Itu akan menjadi tur paket yang tarafnya internasional, di mana pelaku-pelaku dari Sekolah Budaya Luwu akan menjadi tour guide dan sebagainya. Sekarang sudah masuk di era di mana setiap orang bisa men-share informasi. Berbeda dengan zaman dulu, kita harus menunggu dari TVRI, Ibu Ida Fausia. Kami juga banyak intens berkomunikasi karena saya ketua kelasnya pada saat itu. Ada kelompok pengusaha lokal dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi dan sebagainya. Saya mewakili Sulawesi. Ke depan yang namanya Gojek, yang namanya Grab, kalau tidak berinovasi akan mati. Kenapa?
karena yang mengantar barang ke depan itu adalah drone terbang ke sana kemari di Jakarta. Itu ide dari Kabupaten Luwu yang sekarang sementara dibicarakan di Jakarta. Nah, bila sempatnya kita pikir nak, lagi ya. Saya saja kalau berada di gedung 200 tingkat mau pesan makan siang tidak mungkin kurir antar naik ke atas dengan cepat. Maka kita butuh teknologi, maka kita butuh inovasi. Ada drone ke depan yang akan mengantar barang-barang Anda sampai ke rumah dengan sistem online. Mungkin itu yang sedikit saya rasakan sebagai wakil kepala sekolah sampai hari ini, alhamdulillah mewakili Andi Ajiguna yang tidak sempat hadir karena ada sedikit halangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang bahagia, kini tibalah kita pada acara inti Mapetengah Sekolah pada hari ini, yaitu prosesi pengukuhan alumni Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo Angkatan Ketiga tahun 2020 yang diawali dengan pembacaan daftar nama-nama lulusan. Erni Hasan SPD AUD, Andi Sri Wahyuni SPD, Sri Astuti Arif, Nur Walia, Haja Hasriani, Sumanti P, Nur Eni SPD GR, Rosmilawati SPD, Erwina SPD, Yulianti Ukas Haji, Hirawati SPD IMM, Asma, Irma Yanti AMD Kep, Detranda Basnaini, Haja Sadaria SAG, Detranda Nurjaya, Umi Kalsum SE, Misnaya SE, Masni SPD, Salmi Astuti B, Andi Jumiati SPD AUD, Rosmi SPD, Kartini SPD, Husni M, Juhana A, Wahidah SPD, Haja Erna STMM, Julian Kartin X, Haja Ramsari SE, Satriani SST, Monika ST, Haja Nur Herawati Gafar SAG MM, Haja Kurniati SAG, Apriani Haja Nurhana SOS, Nur Hayati Ridwan, Devi Satya SSTP, Hasrina SPD, Jumiati Buhari, Iska Basri SM, Nunung Hasan SPD, Wika Dewi Saputri SPD, Cida Hari SPD. Dan disaksikan oleh Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, Kapolres Luwu atau yang mewakili, Kajari Luwu atau yang mewakili, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu dan Ketua Yayasan Ilagaligo. Mohon berkenannya juga untuk Bapak Kepala Dinas Pangan. Untuk mengukuhkan alumni Sekolah Budaya Luwu Angkatan Ketiga. Terima kasih. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, saya mewakili Bapak Bupati Luwu mengukuhkan alumni Sekolah Budaya gelombang ketiga. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis.
Alumni. Kami. Alumni Sekolah Budaya Luwu. Ilagaligo. Berikrar. Satu. Setia dan taat kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjaga nama baik alma mater. Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. Tiga. Ikut serta menjaga dan melestarikan tatanan adat dan nilai budaya Luwu. Lagu Lembata Tanah Luwu oleh seluruh alumni Sekolah Budaya Luwu Angkatan ketiga. dirindukan. Tanah luhur negeriku, jayalah selalu. Wanua mapatua naewai ale.
Kepada para alumni yang telah dikukuhkan, dipersilahkan kembali ke tempat. Bupati Luwu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Berikutnya pemberian penghargaan kepada 12 lulusan terbaik yang diawali dengan pembacaan keputusan Kepala Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. Keputusan nomor 019 garing A garing SBL Ilagaligo garing LW garing Romawi 10 garing 2020 tentang lulusan terbaik Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo angkatan ketiga tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo atas nama Yayasan Ilagaligo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan 12 lulusan terbaik peserta Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo angkatan ketiga tahun 2020 seperti yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, mereka yang tercantum namanya dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan nilai dari prestasi yang diberikan kepada masing-masing bersangkutan. Ketiga, segala akibat yang timbul dengan dikeluarkannya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tatanan sikap dan perilaku berbudaya di tengah kehidupan masyarakat. Ditetapkan di Baruga Arung Senga pada tanggal 9 Oktober 2020. Tertanda Kepala Sekolah Ilagaligo Dr. Andi Muhammad Ajiguna MPD. Mengetahui pengurus Yayasan Ilagaligo Syarma Hadiang SEMSI. Keputusan Sekolah Budaya Ilagaligo nomor 019 garing A garing SBL Ilagaligo garing LW garing Romawi 10 garing 2020 Ilagaligo angkatan ketiga tahun 2020. Terbaik ke-12 diraih peserta atas nama Hasrina SPD perwakilan SDN 22 Belopan. Terbaik ke-11 diraih atas nama Haja Kurniati SAG utusan dari tim penggerak PKK Kabupaten Luwu. Terbaik ke-10 diraih oleh peserta atas nama Iska Basri SN utusan dari Kelurahan Paktedong. Terbaik ke-9 diraih peserta atas nama Udimanan SAG SPD MPDI utusan dari tim penggerak PKK Kabupaten Luwu. Terbaik ke-8
diraih peserta atas nama Kamria SK utusan dari IWAPI Kabupaten Luwu. Terbaik ke-7 diraih peserta atas nama Eti Setiawati, utusan dari tim penggerak PKK Kabupaten Luwu. Terbaik ke-6 diraih oleh Haja Nurhayati SPD NSI, utusan dari PKK Desa Buntu Matabi. Terbaik ke-5 diraih oleh peserta atas nama Hernianti SPDI, utusan dari MTS DDI Buntu Kamasi. Terbaik ke-4 diraih peserta atas nama Juliani Martin SEMSI, utusan dari tim penggerak PKK Kabupaten Luwu. Terbaik ke-3 diraih oleh peserta atas nama Hirawati SPDI MM, utusan dari tim penggerak PKK Kabupaten Luwu. Terbaik kedua diraih oleh peserta atas nama Huswani, utusan tim penggerak PKK Kecamatan Larompong Selatan. Dan terbaik pertama diraih oleh peserta atas nama Haja Nur Hairawati Gafar SAG MM, utusan tim penggerak PKK Kecamatan Larompong. Ditetapkan di Baruga Rungsenga pada tanggal 9 Oktober 2020. Tertanda Kepala Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo, Bapak Dr. Andi Muhammad Adiguna MPD, mengetahui Ketua Yayasan Ilagaligo. Kami sampaikan dan sekedar informasi kepada seluruh hadirin bahwa salah satu dari 12 peserta terbaik ini adalah merupakan istri. Ya, kami persilahkan kepada 12 terbaik dan kami mohon kesediaan kembali kepada Ibu Ketua Yayasan dan Bu Martika untuk berada di tempat untuk memberikan penghargaan apresiasi khusus dari Sekolah Budaya Luwu kepada 5 orang peserta belajar peserta. Terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Dimohon kesediaannya untuk mengatur yang berbahagia. Berikut ini kesan dan pesan alumni oleh Ibu Huswani. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salamaki tapada salamat. Yang terhormat Bupati Luwu yang diwakili oleh Asisten 3 Bapak Insinyur Baharudin Mapigau, yang mulia pada Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sempat berada bersama-sama di atas Baruga Rungsenga yang mulia ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan proses pembelajaran
Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo angkatan ketiga, yakni Mapatema Sikola. Selawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 adalah awal dan pertama kali kami menginjakkan kaki di tempat ini untuk merajuk tali silaturahim sembari mengikuti proses pembelajaran menimba ilmu lewat Yayasan Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Pertemuan yang begitu singkat tetapi mengandung makna yang luar biasa, baranya nilai budaya sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Patupui riadee, pasandrei risarae, sebuah semboyan yang menjadi acuan untuk melaksanakan tatanan adat dalam hidup dan kehidupan kita. Olehnya itu, tabe kepada seluruh rekan saya, para peserta pemegang estafet dan ejen-ejen pelestari budaya di bumi Sawerigating yang kita cintai. Ketika kami duduk di atas baru garung senga yang mulia ini, terkadang kami menatap ke atas dan ke depan, menoleh ke kiri kanan dan belakang, sungguh prihatin, terharu bahkan tergugah dengan melihat penampilan wajah Baruga Arung Senga yang sudah lusuh dan kusam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga wajah yang lusuh dan kusam itu bisa berubah menjadi wajah yang cantik dan ceria. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada segenap pengelola yayasan kami menitip pesan, teruslah berjuang, jangan berhenti sampai di sini untuk mengabdikan diri dan menyebar ilmu kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Luwu. Semoga pengabdian dan perjuangan kalian menjadi ladang amal jariah. Reso patemamini nama lomo na aletei pamase dewata. Kami sebagai insan yang pandai bersyukur dan berterima kasih, tentu ucapan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada Bupati Luwu selaku pembina Yayasan Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo, kepada para Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, para narasumber, tenaga pendidik, fasilitator, pengelola yayasan, dan para pendamping yang setia menemani kami di setiap langkah dan kegiatan di Sekolah Budaya Luwu ini. Kami sebagai manusia biasa, kami sadar dan mengakui bahwa selama proses pembelajaran ini berlangsung, banyak kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan yang kami lakukan. Atas segala dan hilap kami, tak dampang ka tega agapasing arang utaro sangga di napasing retak milutiwi lama bela walat lawa udani dari kolau kabaja sangga dia sehingga kasih mata jarum dan dia sehingga tokin si bukuran lina. Selamat tinggal Sekolah Budaya Luwu, selamat tinggal Baruga Arung Senga, selamat berpisah rekan-rekan peserta didik angkatan ketiga. Selamat berpisah, selamat tinggal semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma biqilak wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada selamat. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama Yang kami muliakan, Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, dalam hal ini hadir orang tua kita, Mak Dika Buah, lah Saikuddin Kadiraja Opu Kesatria Raja, Opu Cematong Kedatuan Luwu, Opu Keni Kedatuan Luwu, Macot Lalat Tondok Kedatuan Luwu. Yang kami hormati Bupati Luwu atau yang mewakili beliau, dalam hal ini Bapak Asisten 3. Yang kami hormati Kapolres Luwu atau yang mewakili, yang kami hormati Kajari Luwu atau yang mewakili, yang kami hormati
Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IWAPI Kabupaten Luwu, yang kami hormati Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, serta yang kami cintai dan kami banggakan para lulusan Sekolah Budaya Luwu Iladaligo Angkatan ketiga. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita melakukan salah satu lagi agenda atau kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pelestarian tatanan adat dan nilai-nilai luhur budaya Luwu, yaitu Mapatoma Sikola pada Sekolah Budaya Luwu Iladaligo Angkatan ketiga tahun 2000. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang dimulai dari pemberian materi, diskusi, serta kunjungan pada objek wisata sejarah, ujian tertulis atau evaluasi. Yang tak kalah penting adalah tatanan adat yang akan kita perlihatkan atau kita lakukan bersama-sama di Baruga ini. Hadirin yang kami muliakan, kegiatan ini salah satu tujuannya adalah menjadi abdi kami atau pengabdian kami kepada leluhur untuk bersama-sama melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai budaya Luwu, di mana kita ketahui pada hari ini bahwa nilai kearifan lokal kita mau tidak mau akan tergusur oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai Wijata Luwu, kami merasa terpanggil untuk mengambil peran, sekalipun itu kecil, tapi insya Allah kami lakukan dengan penuh keikhlasan, yakin dan percaya akan menuai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan, terutama kepada Ibu Kabid Pendidikan Non Formal, kepada Kabid Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang setia mendampingi kami hingga saat ini. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kepedulian saja sebagai Wijata Luwu, panggilan nurani. Kami di sini tidak ada yang dibayar, Pak Bupati. Semua ini adalah keikhlasan. Oleh karena itu, kami membuka pintu lebar-lebar kepada Wijata Luwu dimanapun berada. Mari kita mengambil peran bersama-sama apa yang telah kami rintis ini, sehingga tidak hanya sampai di sini. Kami juga tentu atas nama pendiri, pengelola memiliki banyak kekurangan. Percayalah bahwa semua itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Namun jika ada hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan Sekolah Budaya Luwu ini, percayalah bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Dewan Adat Sepuluh Kedatuan Luwu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Madika Bua, Lasaifuddin Kadi Raja Oputo Satya Raja SE. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang terhormat Ibu Tim Penggerak PKK ya, atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolres Luwu atau yang mewakili. Ibu Kajari yang saya hormati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ananda saya yang saya hormati dan yang saya muliakan, para Dewan Adat 12 yang sempat hadir pada hari ini. Selanjutnya yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh peserta
Sekolah Budaya Ilagaligo Kabupaten Luwu. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan hadir bersama-sama dalam acara Makfatul Sekolah. Salam dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama perkenankan saya mewakili Datulu, karena sepantasnya bahwa hari ini yang mewakili Datulu adalah Bupati Luwu. Tapi tadi pagi saya mencoba menghubungi beliau yang dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu dia tunjuk saya untuk mewakili Datulu pada hari ini. Oleh sebab itu, karena saya mewakili Datulu, saya mau memberikan tugas kepada Upujin Matongang. Ada dua hal. Pertama adalah mengusulkan ke Datu supaya seluruh peserta Sekolah Budaya Luwu yang setelah ditamatkan, maka itu sudah menjadi lise langkah naik. Jadi setiap acara besar di istana ada keharusan untuk hadir bersama-sama kita di sana. Tapi ini masih berupa usulan. Nanti yang punya Matongan yang punya urusan. Yang kedua, Bu, bagaimana dibicarakan dengan Abu Patundru supaya segera Sekolah Budaya ini juga dibuka di Palopo, ditempatkan di Langkanai Kedatuan Luwu. Insya Allah semua bisa diatur dengan menggunakan yayasan yang telah ada sekarang. Tetap yayasan itu kita pakai, tapi dia buka cabang di mana-mana di seluruh tanah Luwu ini. Sehingga ke depan semakin banyaklah keluarga kita. Sekarang ini kita kenal keluarga, kita tahu keluarga, tapi tak enak ditandai. Pasti kita paham ini apa kata-kata saya. Baku kenal tapi tidak, baku tahu tapi tidak baku kenal. Ini yang perlu disikapi ke depan. Yang kedua yang saya mau komentari sedikit adalah tari Padumpa tadi. Ya. Tari Padumpa tadi ini ditarikan oleh peserta Sekolah Budaya yang pastinya tidak lagi remaja. Iya. Saya biasa katakan begini, penari itu sebelum menari sudah harus menari. Jangan sampai penari itu sudah menari tapi belum menari. Tapi hari ini alhamdulillah memang menarik. Ya. Walaupun mungkin bukan remaja lagi, tapi ya, masih menarik lah. Ya. Itu. Kedua, bahwa masih terkait dengan tari Padumpa ini. Hari ini saya lihat biasanya yang ditabur di atas ini adalah beras. Tapi hari ini adalah kertas-kertas, mungkin juga adalah plastik-plastik. Sebelum kita merubah itu, maka harus tahu filosofinya dulu. Apa sih filosofinya beras itu sehingga beras kita pakai di atas? Cuma sekarang ini banyak orang yang mengatakan jika beras kita pakai maka itu mubazir. Ya, pendapat itu. Tapi sebenarnya kenapa beras adalah
Nanti ini kalau kita sapu, maka kertas-kertas dan plastik-plastik ini tidak ada gunanya di tanah, bahkan menjadi beban berat bagi bumi ini. Dia adalah sampah. Tapi jika beras yang kita tabur, maka apabila nanti kita sapu, pasti banyaklah makhluk-makhluk Tuhan yang membutuhkannya. Dan semua yang mendapatkan rezeki hari ini dari acara ini, semuanya akan mendoakan kesuksesan kita. Apakah dia semut atau cacing-cacing tanah? Itulah filosofinya sebenarnya. Kenapa beras? Kenapa kalau kita pakai ini plastik-plastik? Ya, saya juga pernah mendapat tantangan ini waktu di Sope. Kenapa beras? Karena saya lakukan beras, sehingga saya berdebat oleh seorang ustaz di Sope. Kalau kertas itu menjadi beban dalam perut bumi, atau ke plastik, maka itu lebih lama lagi menjadi beban dalam perut bumi. Tapi apabila itu beras, maka dia akan disantap oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain di dalam tanah nanti. Ini filosofinya. Yang ketiga, saya memberikan apresiasi kepada laporan panitia tadi, bahwa dengan semangat panitia atau dengan semangat sekolah ini membawa sekolah budaya ini ke go internasional. Ini yang kita harus beri apresiasi. Namun hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita dengar, semua itu adalah simbol-simbol tradisional. Semua makanan yang disajikan hari ini adalah dalam bentuk tradisional. Air minum pun itu sangat tradisional. Dan pakaian-pakaian juga tradisional. Termasuk kata-kata kita hari ini, salamat-salamata, ini adalah tradisional. Saya selalu mengatakan, bapak-bapak itu saya memberi ceramah di universitas-universitas di Palopo, saya selalu mengatakan bahwa kita harus selalu tampil tradisional dan berucap tradisional. Pandangan kita tradisional, juga tingkah laku kita tradisional, tetapi wawasan kita harus internasional. Jadi kemanapun kita di muka bumi ini, budaya kita tidak akan terlepas. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, tapi jangan bilang saya jangan bilang saya sombong ya. Tahun lalu 2019 saya keliling di Eropa, yang orangnya saya pun sedikit, mungkin yang saya tahu bahasa Inggris cuma yes, no, ya itu saja. Tapi saya bisa jalan sendiri keliling di Eropa dengan ketradisionalan saya, dengan gaya tradisional saya. Saya tidak pernah coba berbicara merubah bahasa saya dalam bahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia. Sehingga orang-orang yang saya temui, dia bukan saya yang beradaptasi, tapi dia yang beradaptasi kepada saya untuk mencocokkan. Waktu itu saya mau ke Leiden, mau melihat museum di Leiden, tapi karena saya berbahasa Indonesia, maka dicarikanlah saya orang Belanda asli, tapi yang tahu bahasa Indonesia, yang mengantar saya ke Leiden. Di sanalah saya melihat bagaimana budaya-budaya Indonesia ini sangat dihormati. Ada berapa museum di sana yang menjaga. Lain kalau museum untuk khusus Jawa dan Bali ada lain, dan khusus Sulawesi Selatan lain. Semua ada. Dan inilah saya berjalan ke sana. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, karena dari awal sudah
dalam pembelajaran bagaimana mengembalikan atau melestarikan tatanan adat dan budaya kita. Hari ini sudah dipraktekkan atau ditampilkan oleh alumni Sekolah Budaya angkatan ketiga ini. Alhamdulillah bahwa dengan gaya tradisional kita juga kita tidak ketinggalan zaman, karena kita harus barengi dengan teknologi apa yang disampaikan oleh panitia tadi, bahwa semuanya kita boleh tampil dengan gaya tradisional, tetapi wawasan dan tujuan kita selalu berada di tingkat internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.